Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Di sini kami akan membahas mengenai pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Dengan nama anggota kami, Anggi Cepati, Firni Zona Aneka Surya, Joko Susilo, Sekar Arum Pramudita, Margarita Pramita Cahyaningrum, dan Kurnia Latifah. 1. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pembelajaran pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran? Pembelajaran ZPD memposisikan pendidik sebagai komponen penting dalam membantu peserta didik mencapai potensi maksimal. Pendidik memberikan bantuan dan dukungan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan peserta didik melalui tugas-tugas yang sedikit lebih sulit yang dapat mereka lakukan sendiri. Sehingga ZPD memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan baru dan memperluas pemahaman mereka melalui interaksi dan kolaborasi dengan orang lain. Penerapan konsep ZPD dalam proses pendidikan dan pembelajaran dapat meningkatkan motivasi peserta didik, memperkuat keterampilan sosial, dan memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam melalui proses bimbingan yang tepat. Pendidik dalam membantu peserta didik mengatasi tantangan dan mengembangkan kemampuan mereka secara efektif. Yang kedua, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada peserta didik? Kesiapan pendidik dalam mengajar dengan memperhatikan aspek ZPD dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, memfasilitasi pertumbuhan mereka, dan membantu peserta didik mencapai potensi yang maksimal. Adapun beberapa yang menjadi faktor kesiapan pembelajaran ZPD yaitu yang pertama, mengenal tingkat perkembangan peserta didik. Hal ini membantu pendidik dalam menentukan ZPD peserta didik dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi zona perkembangan peserta didik. Hal ini memungkinkan pendidik untuk merancang tugas dan aktivitas yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dan interaksi sosial peserta didik. Dan yang keempat, memberikan umpan balik untuk membantu peserta didik memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan arahan untuk mengembangkan kemampuan mereka. Yang ketiga, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang pembelajaran pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Pandangan tentang pembelajaran ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan pendekatan yang digunakan oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam pendidikan. Namun ada beberapa persamaan dan perbedaan umum dalam pandangan ZPD. Persamaannya yaitu yang pertama, pentingnya pendekatan individualisasi baik dalam pandangan Vygotsky maupun dalam pandangan yang lain. ZPD menekankan pentingnya mengakui perbedaan individual dalam kemampuan dan kebutuhan belajar. Pendekatan ini memungkinkan pendidik untuk memberikan bimbingan dan dukungan yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan setiap individu. Yang kedua, fokus pada interaksi sosial. ZPD menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran, baik dalam pandangan Vygotsky maupun pandangan lainnya. Kolaborasi antar sesama peserta didik atau dengan pendidik dianggap penting untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Interaksi sosial ini dapat membantu peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih baik melalui diskusi. Selanjutnya, perbedaan. Yang pertama, pendekatan teoritis. Meskipun CBD dikembangkan oleh Vygotsky, ada perbedaan dalam cara pandang tentang CBD, diterapkan dan dipahami. Beberapa pendekatan mungkin lebih terfokus pada aspek kognitif, sementara yang lain mungkin lebih menekankan aspek sosial dan budaya dalam pembelajaran. Yang kedua, implementasi praktis. CBD juga dapat berbeda dalam implementasi praktis di dalam kelas atau lingkungan pendidikan. Pendekatan yang berbeda dapat digunakan untuk mengidentifikasi CBD siswa, memberikan bimbingan dan dukungan yang sesuai, dan memfasilitasi interaksi sosial yang efektif.
Yang ketiga, konteks budaya dan sosial. CPD juga dapat dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial pada pendidikan berlangsung. Perbedaan dalam nilai-nilai, norma, dan harapan budaya dapat mempengaruhi cara CPD dipahami dan diterapkan dalam konteks pendidikan yang berbeda. Selanjutnya, kesimpulan. Penting untuk diingat bahwa pandangan tentang CPD dapat bervariasi dan terus berkembang seiring dengan penelitian dan pemahaman yang lebih lanjut tentang pembelajaran dan pendidikan. Yang keempat, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dan memperhatikan pembelajaran ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Berikut persamaan dan perbedaannya. Persamaannya yaitu, kesiapan mengajar dengan memperhatikan ZPD harus dikuasai seorang pendidik dalam proses pembelajaran. Selain itu, seorang pendidik harus mampu memetakan ZPD peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran dapat sesuai dengan kemampuan peserta didik dan scaffolding yang diberikan tepat sasaran. Lalu perbedaannya yaitu dalam hal kesiapan mengajar yang mungkin menjadi perbedaan yaitu pada pemilihan model pembelajaran yang akan digunakan saat menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan ZPD. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.